Tipikal roti yang tricky banget untuk bikinnya, tapi ini jarang banget orang yang jual. Sekalipun ada yang jual itu bentuknya frozen dan tentu saja rasanya beda dengan roti yang dibuat secara fresh. Kita bikin roti Maryam bareng-bareng yuk. Untuk bahan-bahannya di sini aku pakai 280 gram tepung terigu protein sedang, kemudian 100 ml minyak, setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh gula pasir, kemudian aku pakai 1 sendok teh baking powder, 120 ml susu, 1 butir telur dan 2 sendok makan margarin. Yang pertama aku akan mencampurkan terlebih dahulu bahan keringnya. Di sini aku campurkan 280 gram tepung terigu protein sedang, tapi alangkah lebih bagusnya teman-teman menggunakan tepung terigu protein tinggi ya. Kemudian aku campurkan dengan 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh gula pasir. Ini diaduk sampai dengan semua tercampur rata. Di wadah terpisah aku akan mengocok 1 butir telur dan dicampurkan dengan 120 ml susu cair. Lalu adonan basahnya kita campurkan ke adonan keringnya dan diaduk rata sampai dengan kalis. Karena agak sulit, akhirnya aku memutuskan untuk menggunakan tangan untuk menguleninya, tapi pastikan tangannya dalam keadaan steril ya. Dan ini kita terus uleni sampai dengan permukaannya sedikit halus, kemudian kita mulai campurkan juga dengan margarin. Ini sebanyak 2 sendok makan. Tujuan margarin dicampurkan di akhir adalah supaya nanti adonannya itu lebih flaky ya. Dan setelah adonannya tercampur rata seperti ini, kita resting terlebih dahulu selama kurang lebih 6 jam. Tujuannya bukan untuk mengembangkan si adonannya, tapi supaya si terigunya itu tidak berbau mentah dan harus terjadi proses fermentasi terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita bagi adonannya. Untuk 280 gram tepung terigu protein sedang ini aku membagi ke dalam 6 bagian roti Maryam. Ini dibaginya dengan sama rata ya. Roti Maryam ini cocok banget disajikan dengan kari atau mungkin juga makanan-makanan khas India, atau mungkin juga dibuat rasanya manis dengan dicampurkan dengan berbagai topping seperti salah satunya susu kental manis, coklat ataupun juga dengan selai. Setelah itu kita rounding adonannya supaya permukaannya lebih mulus seperti ini. Lakukan sampai dengan semua adonannya selesai ya. Setelah itu kita kembalikan ke wadah yang tadi digunakan untuk menguleni adonannya. Seperti ini, dan kita siram dengan menggunakan minyak kurang lebih 100 ml sampai dengan semua adonannya terendam dengan minyak. Dan ini kita resting kembali kurang lebih selama 6 jam sampai dengan glutennya terbentuk dan terjadi proses fermentasi sehingga si tepung terigunya itu tidak berbau mentah ya. Lalu setelah itu kita rolling adonannya, ini pelan-pelan karena kita rendam dengan menggunakan minyak sehingga si permukaannya itu agak licin, jadi rawan untuk robek ya. Kemudian seperti membentuk kertas origami, kita lipat-lipat seperti membuat kipas seperti ini. Dan selanjutnya kita rolling adonannya seperti ini. Dan untuk ujungnya kita lipat dan masukkan ke dalam supaya tidak terbuka. Lalu kita pipihkan pelan-pelan dan mulai di rolling saja. Jangan langsung di rolling biar si tekstur roundingnya ini tidak hilang ya. Lakukan sampai dengan semua adonannya selesai. Untuk ketebalannya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya.
Dan setelah itu kita panaskan. Aku di sini menggunakan margarin, tapi ini hasilnya agak asin, jadi alangkah lebih baiknya menggunakan butter ya atau mentega. Ini mulai kita panaskan si rotinya ini di atas teflon yang anti lengket seperti ini. Dan jangan lupa untuk dibolak-balik dengan menggunakan api yang sangat kecil supaya tidak mudah gosong. Dan ini rotinya tidak akan mengembang, tapi nanti hasilnya itu luarnya itu crispy banget, garing, dan dalamnya itu masih ada beberapa bagian yang lembut. Dan kalau adonannya browning seperti ini bukan gosong ya. Ini menandakan si atas permukaannya itu sudah flaky dan ini rasanya enak banget. Setelah selesai, kita bisa angkat dan tiriskan si roti Maryamnya ini. Dan ini dia hasilnya, cantik banget ya, dan juga terbentuk sekali lapisannya.